Saudara, 3 pimpinan Komnas HAM menemui Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya di Jayapura. Mereka membahas soal kondisi kesehatan Lukas setelah tidak datang dalam 2 kali pemeriksaan KPK. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, sudah ada komunikasi yang baik antara KPK dan Lukas NMB. Lukas sakit sehingga tak datang dalam pemeriksaan penyidik KPK yang menetapkannya sebagai tersangka gratifikasi. Sebelumnya, pimpinan Komnas HAM menemui Lukas di rumah pribadinya di Jayapura. Mereka membahas kondisi kesehatan Lukas. Pertemuan itu saya dan teman-teman dari komisioner sudah menyampaikan, kami Komnas HAM tidak akan mencampuri proses hukum. Jadi kalau yang berkaitan dengan hal-hal proses hukum, Komnas tidak akan memberikan respon apapun. Tetapi kaitan dengan kesehatan, kami akan berupaya sedaya mampu kami mengkomunikasikan hal tersebut kepada para pihak di Jakarta, termasuk dengan KPK. Maka kami senang kemarin ketika Direktur Penyidik KPK, Pak Asep Guntur itu sempat berdiskusi langsung dengan Pak Lukas NMB via telepon, juga dengan dokternya. Kami berharap kalau komunikasi seperti ini diintensifkan, nanti akan ada satu solusi lah bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan. Sekali lagi sepenuhnya itu terpulang kepada kedua pihak ini. Selengkapnya saudara kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani yang mengikuti pertemuan antara Komnas HAM dengan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Abel, selamat siang. Jadi apa solusinya Abel antara dua hal ini ya, keinginan KPK untuk memeriksa Lukas NMB dan juga kondisi kesehatan Lukas NMB? Ya, Nilu, sebenarnya untuk solusi ini masih dibicarakan begitu ya terkait dengan rekomendasi dari rekomendasi dari KPK bahwa Gubernur Lukas NMB ini harus ke Jakarta terlebih dahulu dan nanti di sana akan diperiksa oleh dokter dari KPK yang menggandeng ID begitu. Tapi hal ini juga masih akan dibicarakan dengan Lukas NMB. Memang dari pengacara Lukas NMB kemarin sempat mengatakan kepada kami bahwa untuk rekomendasi atau dari usulan KPK terkait dengan Lukas NMB harus ke Jakarta terlebih dahulu ini akan dibicarakan dengan Lukas NMB. Ia mengatakan bahwa siang ini antara pengacara Lukas NMB dengan Lukas NMB di kediamannya yakni di Jayapura ini akan bertemu dan akan berkoordinasi terkait dengan hal tersebut agar supaya dari pengacara ini mengatakan agar supaya tidak ada upaya penjemputan paksa begitu. Ini menghindari upaya penjemputan paksa sehingga apa yang diinginkan KPK dan apa yang diinginkan dari Lukas NMB ini bisa bertemu begitu atau ada titik temunya. Tapi memang untuk saat ini Linlu dan juga saudara hal tersebut masih dibicarakan antara pengacara dengan Lukas NMB ataupun juga dengan pihak dari keluarga. Dan pengacara ini juga sempat mengatakan bahwa problemnya saat ini adalah ada dua. Yang pertama adalah Lukas NMB ini tidak mau diperiksa selain dokter pribadi dan juga dokter dari Singapura. Dan yang kedua, untuk masyarakat yang masih berjaga di depan rumah Lukas NMB ini juga tidak mempercayai dokter dari KPK. Nah, sehingga untuk saat ini yang juga masih difikirkan oleh pihak dari Lukas NMB adalah dua hal tersebut, bahwa Lukas NMB tidak percaya dengan dokter KPK dan juga dari masyarakat pun tidak mau nantinya Lukas NMB diperiksa atau dirawat oleh dokter yang ada di KPK begitu. Tadi juga Komnas HAM sempat mengatakan begitu ya, tadi sudah melakukan pertemuan dengan Lukas NMB di kediamannya. Pada saat pertemuan juga ia mengatakan ada komunikasi antara KPK dengan Lukas NMB. Ini juga ada komunikasi yang disaksikan langsung oleh Komnas HAM begitu, di mana KPK ini menyebutkan atau meminta kepada Lukas NMB untuk bisa datang terlebih dahulu ke Jakarta. Nah, dari Komnas HAM ini juga tujuan datang ke rumah Lukas NMB ini yang pertama memang karena diundang oleh pihak dari keluarga untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan dari Lukas NMB. Nilu. Baik, jadi sekarang ini tentu masih negosiasinya alot begitu ya, terkait dengan akan langkah seperti apa yang kemudian akan diambil KPK dalam penanganan kasus
dugaan korupsi gratifikasi oleh Lukas NMB. Sejauh ini kondisi keamanan di sana seperti apa, Abel? Ya, kalau kondisi keamanan di Jayapura sendiri memang masih kondusif ya Nilo dan juga saudara. Kalau kita melihat perbedaan dengan tanggal 20 September yang lalu memang sempat ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat karena tidak terima bahwa gubernurnya ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus gratifikasi senilai 1 miliar oleh KPK. Tapi untuk saat ini memang sudah sangat berbeda Nilo. Meskipun sudah berbeda tapi dari pihak polisian ini tetap melakukan patroli untuk melakukan antisipasi jika memang nanti akan ada terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Dan saat ini Lukas NMB masih berada di rumahnya dan masih dijaga oleh masyarakat pendukung NMB. Nah dari situlah sehingga polisi ini terus melakukan antisipasi berpatroli dan patroli ini dilakukan secara rutin begitu ya dari pagi, siang dan juga malam. Ini terus dilakukan agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nilo. Oke, baik. Abel Insani, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Jayapura, Papua.